Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Renungan hari ini berjudul Berbagi Tanda Kepedulian, ditulis oleh Patricia Reben. Setiap pagi pendeta muda itu berdoa, meminta Allah memakai dirinya untuk memberkati seseorang hari itu. Seringkali situasi yang dimintanya itu muncul dan hatinya pun senang. Suatu hari, saat beristirahat dari pekerjaan sambilannya, ia duduk di bawah sinar matahari bersama seorang rekan kerja yang bertanya tentang Yesus. Pendeta itu pun menjawab pertanyaan rekan kerja itu apa adanya. Tidak ada khotbah, tidak ada perdebatan. Ia berkata bahwa Roh Kudus membimbingnya untuk berbicara santai dengan cara yang terasa efektif tetapi penuh kasih. Ia juga mendapat teman baru, seseorang yang haus untuk belajar lebih banyak tentang Allah. Sahabat ODB, mengizinkan Roh Kudus memimpin kita adalah cara terbaik untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan hidup di bawah kendali Roh Kudus, pendeta muda itu mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Petrus. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sekalipun kita menderita karena percaya kepada Kristus, perkataan kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Roh-Nya senantiasa memimpin kita. Pada saat itu, hidup kita akan dapat menuntun orang lain kepadanya. Sahabat ODB, gaya komunikasi apa yang Anda pergunakan saat memberitahu orang lain mengenai Yesus? Lalu bagaimana kesaksian Anda akan lebih efektif di bawah pimpinan Roh Kudus? Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, saat aku memberitahu orang lain mengenai Yesus, maka tuntunlah aku untuk berbicara dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serupa Tuhan yang mulia, inilah doa.
serupa Tuhan